Selamat pagi seluruh Ananda yang hebat-hebat. Bagaimana kabar hari ini? Apa sudah lengkap semua ini? Sudah hadir semua teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Hadir Selamat semua. pagi. Hadir. Wow, wah. Pak Ade, Pak. Ya pada ceria semua ya ini ya. Ini pada udah segar-segar nih. Kami ada Pak. Ya, Pak. Oke, jadi Nanda, Doni, Udah, udah Pak. lengkap teman-teman semua ya? Udah, Pak. Udah datang, Pak. Udah lengkap. Udah. Ini. Oh ya, saya saja lah. Mungkin ada beberapa kursi yang kosong ini. Ini siapa ini? Dona, mana Dona? Hadir, Pak. Oh, di sana si Dona. Pikir kemana? Udah pergi lagi nih. Belum berada di sana. Iya. Apa pagi? Gimana hari ini Dona? Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan semangat, Pak. Oh iya. Oh ini Pak Nanda Yakin. Gimana ini Nanda Yakin? Ya, sehat, Pak. Baik. Oh, baiklah, baik. Oh, jadi oke lah. Saya anggap ini udah saya cek juga jumlahnya sudah lengkap. Jadi hari ini kita teruskan materi pelajaran kita. Yang kita bahas hari ini adalah arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Nah, sebelum itu saya juga ingin melihat dan mendengarkan kembali, apakah masih teringat ya dengan materi yang kita sampaikan minggu lalu. Nah, saya masih ingat judulnya kan masalah norma. Nah, coba salah satu dari teman-teman menyebutkan salah satu sajalah jenis norma. Macam-macam norma, ada norma hukum, norma agama. Norma agama, Pak. Oh iya, pintar bercanda si Doni. Padahal tahu. Oh dia udah bisa Ibu. Ini Sumaryani. Baiklah, jadi nanti kita kupas-kupas lagi. Yang jelas apa yang ini kemarin kita pelajari minggu lalu itu, saya ternyata sudah kalian pahami semua. Nah, itu kan bahwa norma itu ada 4 ya. Norma kesopanan, agama, hukum, dan kesusilaan. Jadi sudah pas semua apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi hari ini kita mempelajari juga arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Nah, tentu setiap hari Senin kan kita baca Pancasila kan, setiap upacara dipimpin oleh pembina upacaranya. Nah, sebelum kita ke materinya ini, ayo saya tanya dulu, apa itu Pancasila? Ayo. Nah, siapa ini? Si ini tadi ya, Sumaryani, semangat sekali ini tadi. Ayo, apa pengertian Pancasila? Ayo. Pancasila itu dasar negara, Pak. Oh iya, betul. Dasar negara ya. Ideologi negara, Pak. Wow, pada pintar-pintar semua ini. Oh ya, saya tanya ini dulu. Ini Pancasila itu ada, benar nggak ya? Ini siapa? Saya tanya dulu ya. Oh, Nanda Zulhiza. Apa benar ya? Pancasila itu ada 6 sila ya? Pancasila itu ada 5, Pak. Oh, 5. Oke, mantap, semangat. Saya sengaja coba tadi si Nanda Zulhiza, apa benar itu? Pancasila itu ada 5 sila, bukan 6 ya. Kalau ada yang bilang salah itu ya. Dalam pelajaran kita hari ini, beberapa yang harus kita ketahui dan harus kita pahami dan bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pancasila ini. Yang pertama, kita harus memahami kedudukan Pancasila itu sebagai anugerah Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Nah, itu yang pertama. Kita harus tahu itu. Kemudian kita juga harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab kita terhadap tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Baik itu kita siswa, kalian siswa, kami sebagai guru. Kalau di rumah kalian anak-anak dari orang tua,
kita yang sudah disampaikan bahwa wajib sebagai warga negara kita ikuti untuk menjamin hak-hak dan ketentraman kita sebagai warga negara. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, kelompok nanti ada 2 pokok yang harus kalian bahas. Nah, ini dia. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Itu yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, apa artinya ini? Bahwa di dalam Pancasila itu sendiri sudah melekat jiwa-jiwa yang menjunjung tinggi kepercayaan terhadap Tuhan. Ya. Berikan kesempatan kepada yang lain untuk selalu beribadah. Kenapa? Ya, karena memang di jiwa kita itu sudah tertanam jiwa-jiwa yang saling menghargai untuk melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa. Itu di gambar nomor 2 itu ada teman-teman menarik tangan, ya. Ya, temannya mau jatuh itu. Dibantu. Naik gunung itu, Pak. Iya, naik gunung ya. Jadi temannya nggak bisa menanjak ini, jadi dibantu. Bukan kayak teman-teman yang di sekolah yang lain ya, sukanya itu ya, apa itu di apa kemarin ini taburan ya. Oh, itu nggak boleh. Itu kayak siapa Pak? Kayak si Doni waktu naik naik gunung. Kemudian dia nggak mampu, dibantu sama temannya. Oh, itu kan jadi itulah ya. Udah ada seperti itulah contohnya. Doni, ya. Sempat kemarin itu saya entah siapa teman kalian itu, ada temannya jatuh, diangkat, dibantu, itu bagus itu, ya, itu sudah jiwa-jiwa orang Indonesia. Pancasila, Pak. ya. Doni mikronya ribut Pak. Oh, siapa ini? Doni. Doni, Pak. Doni. Doni dorong-dorong saya dalam kelas ini, Pak. Oke, Doni. Mikrofonnya, Pak. Oh iya. Oke, jadi gini ya. Nanti kalau ada yang disampaikan, Bapak kasih kesempatan ya, biar teman-teman yang lain juga bisa saling dengar ya, Doni ya. Ya, Pak. Oke, jadi yakin Tinus kalau nanti ini lagi dikasih saja sama Bapak ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak, iya. Oke, jadi Bapak lanjut ya. Iya, Pak. Oh iya, ini saya udah sudah 2 tadi ya. Sekarang kita masuk di poin 3 ya. Iya, Pak. Nah, ini yang ketiga. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, artinya ini sudah kesepakatan para pendahulu kita bahwa ini wajib kita ikuti sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini mungkin gambarnya ini ya, seimbang. Itu sebatas gambar saja Bapak bikin. Lanjut, Nak, Sumaryani. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa. Nah, ini dia. Ya. Ini moral kita ini. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara yang dikenalkan pertama kali. Nah, ini termasuk sejarah ini pada pembentukan Pancasila kita, Nak, bisa dibaca di buku ini nanti. Lanjut, Nak. Nah, mana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, artinya kan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa Pancasila itu merupakan seperti yang disebutkan oleh teman-teman adalah dasar negara kita. Itu sudah paham semua. Lanjut, Nak. Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, Pancasila sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku. Nah, ini tidak Bapak baca semua, jadi melalui gambar ini Bapak akan sampaikan bahwa inilah jiwa-jiwa yang diharapkan oleh Pancasila itu kepada kita. Ada rela berkorban,
saling membantu. Ya ini seorang tentara membantu ini. Nah, gambar yang kedua adalah musyawarah. Ya, kalau ada yang dibicarakan selalu secara bersama-sama. Ya, diambil secara mufakat. Lanjut, nak. Ya, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis daripada anggota BPP. Ya, ini masih sejarahnya ya. Ya, ini juga perlu kita tahu nih. Nah, ini mungkin hanya sebatas pemahaman tentang sejarah. Oke, lanjut. Ya, bisa digeser sedikit ke bawah. Ya. Nah, ini masih sejarah. Jadi, sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam Pancasila ini semua sudah mencakup segala sesuatu yang merangkup kegiatan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Baik, jadi demikian saja pemaparan Bapak tentang materi pagi ini. Kalau ada yang ditanyakan dulu, Bapak persilakan untuk 2 orang mungkin mewakili kelompok. Mungkin ada yang ingin. Siapa ya Pak yang menetapkannya itu? Ya. Karena udah pernah saya baca ada BPUPKI, ada juga PPKI. Ya. Nah ini saya bingung ini Pak, mana yang benar ini? Terima kasih Pak ya. Baik. Ayo dan nih. Pak, kalau menurut kelompok kami Pak, pertanyaan dari Yakin tadi, menurut kelompok kami Pak, Pancasila itu finalnya itu kan di PPKI Pak. Jadi setelah 18 Agustus 1945 itu finalnya rumusan Pancasila itu di PPKI Pak. Baiklah, jadi anak-anak saya secara keseluruhan untuk inti materi kita pada hari ini mungkin sudah diwakili oleh teman-teman dalam menyampaikan, dan nanti setelah ini akan Bapak memberikan tugas kepada kalian, dan nanti link tugas untuk kalian akan Bapak share melalui grup kalian di kelas ini, dan pekerjaan rumah itu nanti kita serahkan paling lambat minggu depan sudah dikirim kepada Bapak kembali melalui link. Lalu untuk pelajaran hari ini kita akhiri dan Bapak sampaikan pertama. Pada materi kita ini adalah ada beberapa tanggung jawab kita sebagai warga negara dan wajib kita laksanakan sebagai warga negara, dan wajib kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya. Lalu kepada siapa kita laksanakan? Kepada teman sejawat, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua daripada kita, walaupun bukan suku kita, walaupun bukan saudara kandung, ya, tetapi kita sebagai warga negara wajib menjunjung tinggi seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf, dan atas kesempatan seluruh anak-anak kami yang sudah memberikan waktu dan mengamati seluruh apa yang Bapak sampaikan, Bapak ucapkan terima kasih, dan silakan meningkatkan semangat untuk belajar baik hari ini dan sampai kapan Anda berakhir di sekolah kita ini. Demikian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu. Pagi, Pak. Pagi Pak. Pagi.